Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena karunia-Nya lah sehingga kita dapat bertemu kembali dalam proses pembelajaran hari ini. Sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa. Semoga kita dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Sehat selalu dan tetap semangat. Hari ini kita akan masuk pada KD3, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Yang ketiga, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada tujuan yang pertama, yaitu macam-macam kekuasaan negara. Apa sebenarnya kekuasaan itu? Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Kita lihat menurut pendapat John Locke, sebagaimana dikutip oleh Rianto, bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi 3 macam. Selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu yang dikemukakan oleh Montesquieu. Montesquieu juga mengemukakan ada 3 kekuasaan dalam negara. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan trias politika. Ketiga kekuasaan tersebut adalah sebagai berikut. Baiklah, sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Dalam praktik ketatanegaraan, tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. Terjadi pengelolaan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau otoriter. Untuk menghindari hal tersebut, perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga dan pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Nah, untuk mengetahui apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu, baiklah kita akan menyimak pendapat dari Kusnardi dan Ibrahim.
Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi 6 kekuasaan negara, yaitu pertama, kekuasaan konstitutif. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan legislatif. Dan yang keempat, kekuasaan yudikatif. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu kekuasaan moneter. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Untuk lebih memahami materi ini, silakan kalian simak materi berikut. Baiklah, kita akan masuk pada tujuan pembelajaran yang ketiga. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Dari uraian sebelumnya, kalian tentunya sudah memahami bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, seorang presiden mempunyai kewenangan
yang sangat banyak. Oleh karena itu, Presiden memerlukan orang lain untuk membantunya. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kewenangannya. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak materi berikut. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan, dibawa dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tugas tersebut adalah sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara adalah sebagai berikut. Yang kedua, klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Yang pertama, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Nama kementeriannya adalah sebagai berikut. Yang kedua, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sebagai berikut. Dan yang ketiga adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan adalah sebagai berikut. Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian koordinator terdiri atas beberapa kementerian. Yang pertama, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Yang ketiga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dan yang terakhir adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Kita masuk selanjutnya, lembaga pemerintah non-kementerian. Selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintah non-kementerian , atau disingkat dengan LPNK.
yang dulu namanya Lembaga Pemerintah Non-Departemen. LPNK adalah lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 25 Ayat 2 menyebutkan lembaga pemerintah non-kementerian berkedudukan di bawah Presiden melalui menteri yang mengkoordinasikannya. Berikut daftar LPNK beserta kementerian yang mengkoordinasikannya. Ada sejumlah LPNK yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak dikoordinasikan oleh menteri, tetapi bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai berikut. Baiklah, kita akan masuk pada tujuan yang terakhir, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama, sistem nilai dalam Pancasila. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan, mengacu kepada tujuan yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral atau nilai kebaikan dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. Yang kedua, implementasi Pancasila. Pancasila mengandung 3 tata nilai utama, yaitu 1. Dimensi spiritual. Mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Yang kedua, dimensi kultural. Mengandung makna bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah negara, pandangan hidup negara, dan sebagai dasar negara. Yang ketiga, dimensi institusional. Mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan negara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk lebih memahami materi tersebut, silakan kalian kerjakan tugas individu berikut. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.